Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faik Mutahar dan biasanya dipanggil Faik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran bab yang kelima, yaitu judulnya itu Munasab Al-Quran. Sebelum kita menjelaskan tentang sebelum saya menjelaskan tentang presentasi saya pada malam hari ini, yang pertama-tama mari kita anjurkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai bisa mapping pada malam hari ini. Dan tidak lupa kita anjurkan rahmat kita kepada Nabi Muhammad, Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman gelap sampai zaman terang benderang sampai sekarang, sampai ada lampu. Nah, dan yang kedua yang terhormat Abiyani Fumi Ida serta pengasuh Pondok Seperti Melarai Bahani Fida serta anak-anaknya Mas Sawa, Mas Hamid, Neng Ria, Neng Mila dan Neng Zara serta yang telah mendidik saya, guru-guru yang ada di MTS atau MA Al-Quran Melarai Bahani Fida dan yang terhormat dan tidak lupa serta teman-teman saya, saudara-saudara saya serta tetangga-tetangga saya dan yang saya cintai keluarga-keluarga saya yang ada di rumah, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang bilang tadi, di sini saya menjelaskan tentang ulumul Quran bab yang kelima, yaitu tentang munasab Al-Quran. Nah, cabang pertama ini ada tentang pengertian. Nah, pengertian munasab Al-Quran itu adalah munasab Al-Quran itu dari kata munasabah yang berarti munasab itu berarti dari kata munasabah yang berarti mendekati atau menyerupai. Menurut Al-Qutan 1994, menurut dia munasab adalah segi hubungan atau segi hubungan antar satu kalimat ke kalimat lain. Dan menurut Hasbi As-Siddiqi bahwa dia menurut Hasbi As-Siddiqi munasab itu adalah membatasi pengertian ayat-ayat Al-Quran, seperti ada ayat-ayat yang terlarang. Dan di cabang kedua ini ada tentang macam-macam munasab Al-Quran. Nah, banyak cara untuk menasrif Al-Quran. Contohnya itu Ar-Razki yang menggunakan ta'aluk atau ta'aluk sebagai sionom. Ta'aluk itu bisa dikatakan juga menjadi pertalian. Nah, sedangkan asid itu menggunakan irtibat sebagai pengganti ta'aluk. Jika tidak ada ta'aluk, maka ia menggunakan irtibat. Nah, dan menurut Al-Qutan bahwa sesungguhnya ia menggunakan lawan-lawan bicaranya sebagai dia menjadikan lawan bicaranya seperti firman Allah pada ayat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Bunyinya itu bisa diambil sendiri dari Al-Quran. Nah, di cabang ketiga ini ada tentang pembelajaran Al-Quran. Nah, pembelajaran Al-Quran. Nah, pembelajaran Al-Quran ini mengenai munasab Al-Quran ini, bahwa mengenai munasab Al-Quran, ayat-ayat ini dapat munasab Al-Quran itu harus dibaca dengan tartil agar tidak ada dan jika kita membacanya salah satu harokat saja, maka itu akan menjadi kesalahan fatal dan itu akan mendapatkan dosa. Dan jika kita benar membacanya dan satu ayat itu menjadi satu pahala, dan pada saat itu maka pahala satu itu akan dilipat gandakan jadi puluhan kali lipat. Nah, jika kita sudah mendapatkan pahala berkali-kali lipat dari membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, maka kita akan masuk surga
Dan jika kita memasukkan diri kita ke surga, maka kita akan terhindar dari neraka. Nah, jika kita terhindar dari neraka, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Dan jika dimasukkan ke dalam surga, maka kita akan terhindar dari neraka yang siksanya sangat pedih. Dan akan mendapatkan kenikmatan di surga. Dan kita tidak akan mendapatkan siksa di neraka. Dan kita mendapatkan nikmatnya di surga. Jika kita membaca munasab atau ayat-ayat Al-Quran dengan awal-awal bismillah itu bismillah itu pada ayat-ayat tertentu saja, pada ayat awal, kecuali pada ayat awal, semua ayat awal kecuali pada ayat At-Taubah kalau nggak salah, itu tidak boleh membaca bismillah. Membaca bismillah di awal itu wajib, dan jika membacanya di pertengahan itu sunnah, dan jika baca bismillah pada pertengahan ayat maka itu haram. Nah, jika kita sudah tidak melakukan haram, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga, dan jika kita dimasukkan ke dalam surga maka kita akan terhindar dari neraka. Dan jika kita terhindar dari neraka, maka kita akan mendapat nikmat surga. Dan jika kita mendapat nikmat surga, maka terhindar dari siksa neraka. Mungkin cukup sekian. Presentasi malam hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Talibak walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.